Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sunandar dengan NIM 0530723844. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Terbuka. Pada video dokumentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3. Pada tugas ini, saya telah melakukan pembaruan besar pada aplikasi manajemen restoran. Sistem yang sebelumnya dibangun dengan prosedur dasar, kini telah sepenuhnya diimplementasikan menggunakan pilar utama pemrograman berorientasi objek tingkat lanjut, yang meliputi abstraction, inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan exception handling, serta operasi file input atau output untuk menyimpan data permanen. Baiklah, mari kita bedah ke struktur kodenya. Pertama, kita masuk ke pilar abstraksi. Di layar ini terdapat kelas menu item sesuai dengan instruksi tugas. Kelas ini saya deklarasikan sebagai abstrak class. Kelas ini bertindak sebagai blueprint atau cetak biru utama untuk semua menu restoran. Di bagian bawah, saya juga mendefinisikan sebuah metode abstrak bernama tampil menu. Metode ini sengaja dibiarkan tanpa isi atau tanpa implementasi di sini, agar nantinya dapat diadaptasi secara fleksibel oleh kelas-kelas turunannya. Masih dalam kelas yang sama, saya juga mengimplementasikan konsep encapsulation atau pengkapsulan. Bisa dilihat, seluruh atribut seperti nama, harga, dan kategori saya beri modifier private. Tujuannya untuk menyembunyikan dan mengamankan data dari akses yang tidak sah. Kemudian untuk manipulasi data tersebut, saya telah menyediakan jembatan khusus berupa metode getter dan setter yang bersifat public. Selanjutnya adalah pilar inheritance atau pewarisan. Saya membuat 3 kelas turunan, salah satunya adalah kelas makanan ini, dengan menggunakan keyword extend menu item. Kelas makanan secara otomatis mewarisi seluruh sifat, atribut, dan metode dari kelas induknya tadi, sekaligus memiliki atribut uniknya sendiri, yaitu jenis makanan. Di bagian bawah kelas turunan ini, kita dapat melihat implementasi dari pilar polymorphism atau polymorphisme melalui anotasi override. Kelas makanan mendefinisikan ulang metode tampil menu yang diwariskan dari kelas abstrak induknya. Hal yang sama juga saya lakukan pada kelas minuman dan kelas diskon. Konsep satu interface dengan banyak bentuk aksi ini memungkinkan setiap objek menampilkan format struk atau informasi yang spesifik sesuai dengan jenis itemnya masing-masing. Untuk mengelola data yang dinamis, saya membuat kelas menu dan menggunakan struktur data array list untuk menampung berbagai macam objek menu dalam satu tempat. Yang membuatnya istimewa, kelas ini telah didukung oleh operasi file input atau output melalui metode muat menu dari file. Program tidak lagi menggunakan data yang statis, melainkan membaca dan memuat data menu secara langsung dari sebuah file teks eksternal menggunakan kombinasi kelas file dan scanner. Kita beralih ke otak utama program, yaitu kelas main. Dalam interaksi dengan pengguna, selalu ada potensi kesalahan input. Untuk menjaga stabilitas program, saya menerapkan exception handling. Pada proses pemesanan ini, saya membungkus blok kode dengan try catch. Jika pengguna secara tidak sengaja memasukkan nomor menu yang di luar indeks atau memasukkan huruf saat diminta angka, sistem tidak akan crash atau berhenti mendadak, melainkan akan menangkap error tersebut dan menampilkan pesan peringatan yang elegan. Terakhir, saat pelanggan selesai memesan, kelas pesanan akan menghitung total biaya menggunakan struktur perulangan dan keputusan.
Lalu, dengan kelas FileWriter, program akan mengeksekusi operasi output untuk menyimpan riwayat struk pesanan ke dalam bentuk file berekstensi .txt. Baiklah, mari kita buktikan dengan menjalankan programnya. Baik, kita jalankan programnya. Nah, di sini tampil 5 menu di dalam program ini. Kita akan coba semua menu apakah sudah berhasil dan tidak terjadi error. Baik, kita coba untuk memesan menu. Kita bisa pilih dengan nomor 3. Nah, di sini daftar menu restorannya tampil. Kemudian kita coba memesan beberapa menu. Misalnya di sini saya memilih nasi goreng. Pilih 1. Nah, di sini menu sudah berhasil kita pesan. Dengan diberi pemberitahuan berhasil memesan nasi goreng. Kemudian kita coba pesan kembali. Pilih nomor 3 untuk memesan menu. Kita pilih misalnya jus mangga, yaitu ada di nomor 10. Berhasil, jus mangga berhasil dipesan. Kemudian kita akan coba cetak struknya dengan memilih nomor 4. Nah, di sini tampil struk pesanan. Terdapat 2 menu yang telah kita pesan. Dan kita masih bisa menambah menu pesanan lagi ya. Kita coba untuk memesan kembali. Misalnya kita pilih ayam bakar. Kemudian kita pesan lagi jus jeruk. Ada di nomor 8. Kemudian kita ingin mendapatkan promo. Promo itu ada di nomor 11. Jadi kita pilih nomor 11 untuk mendapatkan potongan harga. Maaf, kita masuk dulu ke menu yang ketiga, itu pesan menu, lalu pilih 11. Nah, di sini berhasil mendapatkan promo. Lalu kita akan coba cetak. Nah, sini struk berhasil disimpan ke dalam sebuah file struk_pesanan.txt. Kita coba cek apakah berhasil ditampilkan. Nah, di sini berhasil ditampilkan untuk struk pesanannya ke dalam file notepad atau .txt. Dan di sini uniknya adalah program ini atau file struk pesanan ini bisa berubah secara dinamis ketika kita misalnya menambah pesanan atau menambah menu yang kita pesan lagi. Kita coba misalnya pesan lagi ya. Nah, di sini kita sudah berhasil memesan 4 menu. Kita tambah lagi 1 menu. Misalnya kita pilih sate domba. Pilih nomor 6 dan sate domba berhasil dipesan. Kita coba cetak struk lagi. Nah, di sini harusnya sudah berubah di dalam pesanan ini. Nah, di sini bertambah
menu yang kita pesan. Kemudian di sini menu yang lainnya, yaitu kita sebagai pemilik restoran bisa menambah menu baru. Kita coba pilih nomor 1. Kita masukkan nama menunya, misalnya es cendol. Masukkan juga harganya, misalnya 12.000. Kategorinya minuman. Kemudian untuk jenis minumannya ini dingin. Nah, sukses, item baru berhasil ditambahkan. Kita coba cek dengan memilih menu nomor 2, itu tampilkan menu restoran. Dan di sini berhasil ya, es cendol telah berhasil ditambahkan di urutan paling bawah pada daftar menu restoran. Nah, jika dirasa, kita akan coba untuk bagaimana jika user menginput yang tidak sesuai. Misalnya bukan angka tapi huruf. Misalnya kita masukkan, kita input misalnya A. Nah, di sini program itu memberikan notifikasi berupa input tidak valid. Dan kita haruskan memasukkan inputan yang sesuai. Di dalam menu pun juga sama, misalnya kita pilih pesan menu, misalnya kita tidak memasukkan nomor tapi huruf, misalnya B. Nah, di sini error, tidak diberikan peringatan error dengan instruksi untuk memasukkan input berupa angka sesuai yang ada pada daftar menu restoran. Dengan demikian, seluruh indikator pemrograman berorientasi objek, exception, dan file I/O telah sukses terimplementasi. Sekian demonstrasi tugas praktik 3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.